Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jessica udah sampai di rumah aku. Kembali Terima kasih Mbak Poppy sudah menerima aku di sini. Kebalik ya kan, di rumah Jess. Jadi aku datang kemari karena, dengar ceritanya banyak banget yang berada di luar gitu kan. Nah banyak banget perspektif orang di luar sana ingin tahu lebih banyak lagi dan mendoakan. Iya. Min rata-rata sih mereka kirim doa nih. Jadi kita akan merasakan energi positif nih dari semua orang untuk ke kamu nih Jess, ya kan? Nah, seperti apa doa-doanya dan seperti apa sih kenapa Jessica perlu didoakan lebih daripada sebelumnya nih guys ya, karena saat ini Jessica lagi butuh energi yang luar biasa untuk bisa segera melepaskan sakitnya dan dia kembali lagi happy tanpa ada rasa ketakutan akan penyakitnya. Oleh sebab itu kita langsung masuk diskusinya, sharingnya. Tapi sebelum sharing dan kamu like dulu terlebih dahulu di bawah ini. Kemudian juga kamu subscribe dan kamu share ke semua teman-teman kamu agar doanya makin banyak buat Jessica. Terima kasih Mbak Poppy. Oke, kita langsung masuk pembahasannya ya. Jess, apa kabar? Kabarnya baik. Baik ya. Iya. Aku senang banget lihat muka kamu kalau kamu bilang baik. Iya, Tapi makasih. tangan kamu jangan dimainin. Oh, emang kenapa kalau mainin tangan gini-gini? Kamu agak ada sedikit kecemasan. Oh, kecemasan. Iya, takut ditanyain macam-macam. Ya kan? Jadi face itu beda dengan tangannya, ucapan beda dengan gerakan tubuh. Jadi harus gimana gini aja? Enggak, gini juga kamu ketakutan juga. Apa dong? Ekspresi yang nggak takut apa dong? Nggak apa-apa sih, tapi itu dalam kondisi yang wajar aja sih, karena tadi kan isu di luar berbagai macam dan kamu juga, aku ngeliat salah satu postingan kamu di Instagram, orang ngelihat artis tuh seperti apa sih, kayaknya enak banget kehidupannya. Ya, tanpa celah. Ya. Tanpa celah, artinya tanpa susah, tanpa sedih, tanpa marah, pokoknya bagus deh packagingnya. Tapi sebenarnya sama aja manusia juga. Nah, manusia juga. Nah, seperti apa sih manusia juganya itu? Oke, berarti keadaannya baik. Nah, pengaruh nggak terhadap COVID nih? Ngaruh juga sih, kan COVID bikin aku ya pribadi jadi di rumah aja. Di rumah aja tuh artinya jadi santai. Jadi membawa perubahannya positif juga bisa dibilang sih, karena jadi bisa lebih santai, bisa lebih menikmati hidup, menikmati anak tumbuh besar, menikmati diem di rumah gitu. Karena sebenarnya kan kalau dulu itu yang paling susah gitu. Iya, karena waktu ya nggak ada. Sekarang kalau misalnya El mau tidur, kamu bisa nemenin dong? Dari dulu sih sebenarnya bisa, soalnya dari dulu tuh aku selalu berusaha untuk prioritaskan anak, jadi berusaha untuk selalu bisa memenuhi kebutuhan anak dulu gitu. Pas mau tidur malam ya, Iya, karena penting banget. Iya, kalau sekarang malah lebih banyak lagi waktunya kan. Jadi juga siang juga bisa main gitu kan. Karena dan El udah sekolah. El udah mulai sekolah lagi akhir bulan ini. Oh, dia seneng dong. Iya seneng, tapi kan dia agak bingung juga tuh, soalnya karena sekolahnya kan online, jadi dia bingung nanti mungkin sih, aku juga nggak tahu teman-temannya gitu. Tapi kayaknya nggak apa-apa. El Barak kan dia supel, jadi dia lebih gampang, lebih cepet. Oke, karena biasanya pakai online harus ketemu ya, dan dia harus pakai masker segala macam kan. Online enggak kan di komputer, jadi enggak. Tapi tadi akan ketemu lagi sama teman-temannya? Nanti, tapi belum, mungkin habis tahun 2020 baru. Udah ada, kamu belum tahu sekarang ya, sebentar lagi udah ada vaksinnya. Udah ada vaksinnya? Alhamdulillah. Sebentar lagi nih, tapi masih tunggu nih, pemerintah lagi mau persiapan. Jadi kemarin Pak Erick Thohir, itu kan Menteri BUMN udah bikin statement bahwa akan diproduksi dan akan dibeli nih sama Indonesia. Yeay. Tapi nanti baru bisa di launching, benar-benar bisa dibeli, atau mungkin nggak tahu deh ya, itu mungkin nanti akhir Desember. Oh, oke. Ya berarti kan tahun depan. Ya, asumsinya kita tahun depan udah bisa terbebas ya. Moga-moga sih. Tapi itu produknya juga, jadi berbagai macam negara dari negara-negara yang di sana itu ya
berbagai macam berusaha untuk mengeluarkan vaksin. Jadi ada yang dari Cina, ada yang dari jadi Amerika. made in-nya macam-macam. Ya. Tergantung kita mesennya di mana ya. Iya. Aku nggak tahu. Tergantung aja deh kalau gitu kita lihat. Oke, itu bahas mengenai moga-moga ketakutan orang-orang di sana moga-moga terobati. Amin, gitu kan. iya. Jadi Karena kan pastinya juga corona juga meresahkan. Benar-benar. Yang paling meresahkan kamu corona itu kaitan sama apa? Takut apa? karena kan anak masih kecil. Ya, takutnya dia jadi susah bersosialisasi, kurang beradaptasi sama lingkungan juga karena di rumah aja gitu. Pengaruh juga nggak ada nggak kekhawatiran kalau di luar sana tuh kekhawatiran mereka tuh tidak bekerja? Kalau nggak bekerja, kalau aku sih aman ya. amin. Kamu ketawa itu ketawanya kamu tuh ketawa tenang ya kan. Bisnis roti kamu aman ya kan. Bisnis kosmetik kamu aman ya kan. Kalau kerja sih sebenarnya lebih kepada kangennya gitu. Ketemu teman-teman gitu, terus kayak bisa apa ya namanya kalau syuting tuh aku kayak seperti ibarat katanya aku tuh bisa menggila gitu. Iya emang. Jadi kangen menggila aja gitu. Kamu nggak tahu aja kalau aku on ya kan kamera sama aku off itu berbeda loh. Kayak Joker dong. Banget loh, kamu jangan-jangan dia bisa switching dalam pikiran, ini kamera langsung wah ya kan begitu off. Oke. Nah, kita bicara mengenai off-nya nih ya. Di balik senyum kamu, aku dengar informasinya dan aku baca kamu mengalami satu kondisi yang tidak stabil dari fisik. Aku nggak mau bilang penyakit ya, karena sehat itu suatu kondisi. Jadi aku nggak mau bilang penyakit, artinya kamu bisa recovery untuk bisa berada di sehat. Nah, kamu mengalami suatu kondisi apa sih yang kaitan sama fisik? Namanya takikardia dengan juga hyperthyroid gitu. Jadi itu tuh ini aku pegang hidung nggak bohong enggak. Dia cemas. Jadi guys, jadi tuh jantung aku berdebar udah sekitar dari bulan Maret. Dari bulan Maret. Iya, semenjak itu deh, semenjak wedding pernikahan batalin kali ya. Jadi tuh udah mulai deg-degan gitu. Karena kita kan mulai COVID itu Maret, Februari akhir itu di Wuhan ya. Iya, jadi kemudian Maret tuh udah mulai orang udah tiba-tiba lockdown, PSBB. Nggak PSBB juga waktu itu. Jadi udah mulai takut gitu. Jadi khawatir. udah mulai ada himbauan-himbauan gitu. Berarti di Maret itu kamu mulai di situ starting dari dokter nyatakan di situ. Perkiraannya gitu kan aku baru ke dokter minggu lalu gitu. Jadi kemungkinannya nih udah merasakan sekitar bulan Maret 3 bulan sebelum gitu katanya. Terus jadi jantung aku tuh selalu berdebar gitu. Jadi berdebar itu, tapi kan aku berpikir, aduh berdebar nih kenapa ini, gara-gara apa gini gitu. Terus sampai akhirnya suatu hari aku ada kerjasama gitu sama salah satu pihak kesehatan lah gitu. Terus akhirnya di situ dicek ke dokter jantung sama EKG itu yang treadmill itu. Terus dari situ dokter menyarankan untuk cek tiroid juga. Akhirnya ya udah ambil darah tiroid juga. Terus pas hasilnya keluar, aku kan nggak ngerti juga kan hasilnya karena kan bahasanya kan TS apa TH apa gitu, nggak ngerti gitu. Terus akhirnya pergilah ke dokter, dari dokter konsultasi, ya ternyata dinyatakan punya sedang ada hyperthyroid gitu. Nah itu dari jantung ya? Dari jantung, jadi ke dokter jantung juga, kata dokter jantungnya gangguan irama jantung, namanya takikardia gitu. Taki. Bukannya masih bercanda. Blackpink, taki. Berarti dari jantung kok ada kaitan dengan tiroid dan dokternya ngejelasin nggak? Atau memang dia berdiri sendiri masing-masing? Enggak, jadi dari thyroid itu, hyperthyroid itu kan memproduksi hormon secara berlebihan. Produksi hormon itu dikelola oleh jantung, semua kan energi kita dari jantung kan. Jadi jantung itu memompa terlalu cepat. Gara-gara hormon yang dibikin terlalu banyak, jantung jadi bekerja lebih cepat gitu. Dak duk gitu. Jadi jantungnya jadi lebih cepat, ya itu akibat sedikit banyak juga dari hyperthyroid karena terlalu banyak menghasilkan hormon di mana jantung jadi bekerja lebih ekstra. Gitu. Nah itu kena ke, sorry ya, ini bagian leher. Iya. Nah itu bengkaknya di situ ya, Jess? Di sini ya, di sini.
gitu. Aku baru ngerasa bengkaknya juga kayak baru seminggu lalu gitu, kayak sehari sebelum ke dokter. Aku baru ngerasa. Oh, aduh, kenapa nih gitu. Dan itu sakit nggak? Awalnya aku agak sedikit swollen tuh apa ya? Agak sedikit, iya agak sedikit. Susah. Pokoknya kayak agak nggak enak dikit deh gitu. Nggak sakit juga, tapi kayak nggak enak gitu. Kayak tiba-tiba ada timbul kan kayak ngerasa nggak enak pasti. gitu. Apalagi di sini ngerasanya jadi kayak agak nggak enak, agak perih gitu. Terus udah gitu, udah akhirnya langsung ke dokter. Nah, dokter itu dia ngelihatnya apakah membesar dari yang normalnya gitu? Membesar ya. Dan dia melihat membesarnya itu, ini diceknya per minggu atau? Per 2 minggu saat ini. Nanti kalau misalnya dia nggak maksudnya kalau misalnya efek yang terburuknya apa tuh, Jess? Efek terburuknya ya membesar di situ. Bisa. Jadi kan ini kerjanya ke otak, dari otak kan ke jantung kan. Jadi ya aku nggak nanya sih sebenarnya ujung-ujungnya bisa gimana gitu. Apakah mempengaruhi emosi misalnya? Iya, itu mempengaruhi emosi. Oke. Kan thyroid itu kan istilah kata lainnya gondok. Jadi mungkin agak sedikit gondok gitu. Maaf ya, saya sebenarnya nggak mau ketawa nih, bikin ketawa sih. Mestinya kan ini keadaannya, Jess. Gak apa-apa, kita harus bawa bahagia. Ini kita lagi ngomong penyakit tuh, Jess mesti sedih. Kamu ngaco sih ngomongnya gondok. Tapi mungkin iya juga kali. Kamu gondok sama siapa sih, Jess? Nggak ada. Mungkin gondok sama apa ya? Nggak ada juga sih, semuanya aku syukurin. Oke. Berarti kalau kita ngomong gondok itu, kalau setahu aku dulu itu kayak ada yang orang sakit gondok itu karena garam ya? Garam ya, jadi aku nggak mesti ngurangin makanan-makanan yang beriodium. Dia memproduksi sendiri lebih gitu? Iya, kalau iodiumnya kebanyakan, kan iodium itu yang melakukan metabolisme di dalam tubuh kan gitu. Jadi kalau misalnya iodium aku nih kebanyakan nih, terus nanti makanan yang aku makan itu prosesnya begitu cepat gitu. Begitu cepat dipompa oleh iodium hormon ini, akhirnya dia yang bisa bikin orang kurus tuh gitu. Jadi itu. Tapi kan memang diet kan, Jess? Kemarin diet. Sekarang sih makan makanan sehat aja. Oke. Ya, oke. Nah, membawa dampak terhadap emosi kamu nggak? 3 bulan berarti 3 bulan sebelumnya itu karena pending untuk pernikahan. Iya. Apakah menurut kamu itu ada dampaknya terhadap penyakit sekarang? Bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Perasaan kamu apa pada saat kapan? Pending pernikahan? Waktu itu, aduh, sedih banget. Sedih, kecewa, stres. Soalnya kan mungkin udah disiapinnya setahun gitu kan, terus kayak harus dibatalin kan, nyes juga gitu. Ya, itu yang kamu rasain. Nah, kamu pada saat kamu punya perasaan kayak gitu, kamu lakukannya apa? Apakah kamu mengungkapkan atau kamu memendam? Memendam kayaknya ya. Memendam. Iya. Nah, kamu memendam sendiri. Tapi karena diomongin juga sih sebenarnya. 50-50 lah. Aku kan soalnya aku tuh nggak pernah meluapkan kayak misalnya. Kalau di syutingan tuh ada karakter yang dikit-dikit marah terus bisa kayak wah gitu. Aku nggak gitu. Nah, itu kan berarti kamu lebih menahan sendiri ya? Nggak ngungkapin? Iya, menahan sendiri bersama orang-orang terdekat. Oke, tapi kamu ceritain di situ ya? Karena kaitannya sama jantung, Jess. Iya. Jadi kalau misalnya bagian jantung yang terkena, tubuh itu kan memberikan informasi nih ke kita. Jadi seluruh tubuh nih, kalau misalnya bagiannya punggung nih, sini nih, itu ada beban. Ada beban. Jadi kalau sakit punggung, kamu ngambil beban orang atau kamu dikasih beban tanggung jawab yang berat. Iya. Kalau sakitnya bagian jantung, biasanya karena ada kemarahan yang dipendam. Iya. Nah, gitu loh. Kalau misalnya sampai imunitas tubuh yang terserang, kalau tiroid itu imun nggak? Imun. Kalau imun biasanya ada kesedihan. Jadi Jess, secara psikologis kamu tuh ada kemarahan dan ada kesedihan yang kamu pendam berkaitan sama pendingnya acara pernikahan. Nah, berarti sekarang kamu harus merilis itu. Iya. Iya, udah rilis juga sih. Udah rilis juga? Iya. Udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, oke, berarti sekarang itu yang membuat kamu semangat atau termotivasi untuk bangkit itu siapa? Anak aku.
kan aku kan ibunya nih, jadi aku kan ibunya ketika dia cuma punya ada ibu, terus ibunya jatuh, dia pasti bakal terguling-guling gitu. Jadi kalau aku seorang ibu, sebagai seorang ayah juga, jadi ya aku harus kuat, harus tunjukin kepada El Barak bahwa aku bisa, aku kuat, aku nggak apa-apa gitu. Dan dia tahu? Tahu apa? Tahu kamu sakit? Kamu El Barak. Kamu berada dalam kondisi yang masih belum stabil secara fisik? Enggak. Enggak, dia nggak tahu sama sekali? Dia nggak tahu sih, karena aku nggak bilang. Nanti kalau aku bilang aku takut dia sedih. Gitu. Tapi dia bisa ngerasain? Mungkin dia bisa ngerasain sih. Ngomongnya apa? Mami, please always be happy and get well soon gitu. Berarti dia tahu ya? Iya, aku rasa sih, soalnya dia kan nggak bodoh ya, dia pinter gitu. Jadi dia mengerti kayaknya. Terus kan dia juga mikir kenapa ini mama bolak-balik ke dokter terus gitu. Jadi kayak tadi aja aku hari ini berangkat syuting, dia nanyanya mama mau kemana, mama mau ke dokter lagi gitu. Gitu. Maka itu alasan kamu untuk harus sehat ya? Iya, aku harus sehat banget, aku harus kuat gitu. Soalnya aku punya El Barak yang punya aku aja gitu, jadi aku harus gimana ya istilahnya, harus kuat lah gitu. Mental aku tuh harus kuat gitu. Ya kalau kamu misalnya mentalnya kuat, itu akan bisa menetralisir semua sakit kamu. Jadi imun itu bisa tumbuh saat kamu nggak ada stres. Iya. Imunitas tubuh ya bisa muncul pada saat kamu nggak ada stres. Tapi kalau kamu ada stres, dia nggak bisa recovery. Nah sekarang stres kamu nih harus dilepasin. Iya. Kalau misalnya kamu pending untuk pernikahan, it's okay nggak? It's okay, kan udah pending. Udah pending. Jadi masih ada kekesalan lainnya nggak? Ya kekesalan lainnya, ya namanya kan orang manusia gitu. Manusia kan hidup, cuma manusia yang udah mati yang nggak ada masalah gitu. Jadi aku ya masalah sih pasti ada ya. Cuma aku juga maksudnya been there done that gitu. Jadi udah pernah ada di masalah-masalah kayak begini gitu. Terus waktu akan menjawabnya, waktu akan menyembuhkannya gitu. Oke, nah dulu kamu pada saat kamu berada di posisi apa ya bisa dibilang ya, titik yang terendah lah dulu ya, gitu kan, kamu pernah berada di sana, maka kamu bilang I've been there gitu kan, sehingga kamu mengambil banyak informasi, banyak pelajaran di situ yang kamu jadiin hikmah. Nah pada saat kamu berada di posisi sekarang itu kamu gunain nggak? Strategi beda itu? Sih. Beda. Kalau beda sih. Jadi, dulu tuh cara kamu pada saat kamu jatuh, bagaimana cara kamu bangkit? Tekniknya apa? Menenangkan diri. Oke, satu, terus? Memaafkan. Oke, dua. Berdoa. Berdoa, oke. Iya. 3 hal. Oke, nah sekarang kamu gunain nggak? Ada yang kurang nggak dari aspek itu? Berdoa iya, memaafkan iya. Yang ketiga apa tadi? Menenangkan diri. Menenangkan diri, lagi menenangkan diri. Oke, berarti masih proses nih, Jess. Iya. Nah, pada saat kamu berproses, kamu sudah melalui seperti yang lalu, metodenya sama. Jadi tanpa terasa polanya berulang nih, Jess. Iya. Jadi pola yang pernah kamu bikin dulu, itu keulang lagi sekarang. Nah, karena kamu udah mengambil hikmah, metode yang sama, pelajaran hidup ini kamu terapin lagi. Karena Tuhan tuh bekerja dengan cara yang indah seperti itu. Dia tahu nih Jessica mampu nih laluin ini nih, ditulis nih, dia laluin lagi, dikasih lagi nih, hal yang sama, diuji lagi. Dia masih bisa laluinnya nggak? Aspek 1, 2, 3, kamu udah memaafkan, kamu sudah berdoa, tapi tadi kamu perlu menenangkan. Masih kurang, mungkin ya tadi, kalau menenangkan ini kamu udah mencapai levelnya, udah berarti 100% terisi, ini recovery nih. Beda kondisinya beda, kalau dulu tuh kan udah
terpuruk, benar-benar kondisinya beragam ya, perspektif pemikiran orang, orang asumsi sendiri. Nah, sekarang ini kamu kan di backup sama keluarga, semua dulu ada juga teman-teman. di backup. Tapi keluarga dulu, sih nggak pernah meninggalkan. Dulu kamu selain keluarga di backup sama keluarga yang selalu ada gitu kan, kamu dulu pasti ketakutan persepsi orang kan, gitu kan. Padahal pada at the end orang menerima kamu kan. Iya. Nah ini sebuah pola yang hampir sama nih Jess. Kekhawatiran kamu sama ketakutan kamu yang harus di letting go. Iya. Nanti pada saat kamu udah bisa melepaskan, itu mengempis. Dan jantung kamu akan kembali normal. Jadi jantung berdetak cepat itu dia sebagai sistem menginformasikan, karena itu berada di posisi masih informasi, bukan kenapa-napa. Dia hanya informasi untuk kamu lebih rileks. Nah kamu sekarang bisa lebih rileks nggak? Misalnya nih malam hari tidurnya baik nggak? Baik. Semalam sih baik. Baik ya. Tekniknya apa? Dengerin lagu. Oke, terus? Lagu yang mengantar tidur. Relaksasi. Oh, kamu mesti denger relaksasi aku. Iya. Aku ada relaksasi di YouTube aku. Oke, ntar aku cari. Iya, tinggal relax, kamu relaksasi sama forgiveness aku masukin di situ. Nah, oke, berarti kamu bisa menggunakan teknik itu. Ada sempat kamu ngomong gini, saya memaafkan semua orang, saya memaafkan siapapun yang menyakiti saya melepaskan, ada nggak kalimat itu? Enggak. Nanti kalau kamu coba lakuin ya. Iya. Ya, jadi kamu lakuin itu, I forgive siapa si A, siapapun mau mbak di rumah yang tadi mungkin salah masalah cupcake ya kan, masalah ABC, ngatunya itu disimpan nih dalam perasaan kamu. Iya. Nah perasaan itu kan disimpannya di jantung nih Jess. Iya. Jantung itu akan berdetak, dia akan detaknya tenang saat kamu tenang. Pada saat kamu tenang, dia akan memproses ke kelenjarnya kamu. Dia menginformasikan Jessica lebih rileks, lebih tenang. Gitu. Moga-moga bisa dilakukan ya Jess. Iya. Oke, nah sekarang kita kaitannya sama ke depan. Rencana kamu apa nih Jess? Tetap akan melaksanakan pernikahan setelah COVID? Insya Allah. Oke. Agak lama ya jawabnya. Tapi memang itu sebuah proses ya Jess. Oke, nah pasti banyak hal yang bisa terjadi. Iya. Harapan kamu apa Jess? Harapan aku, doa aku sih yang terbaik buat aku dan anak aku. Semoga aku diberikan kesembuhan dan bisa kembali sehat seperti dulu. Mama sama papa sama keluarga aku bisa tenang juga, rileks juga, bisa. Karena aku tuh jadi anak dari dulu, aku nggak mau nyusahin orang tua gitu. Jadi ya mudah-mudahan mereka bisa ikut bahagia dengan bahagianya aku gitu. Pemikiran kamu bahagia mereka tuh apa? Bahagianya mereka kalau aku bahagia. That's it. Nah, sekarang kamu bahagia nggak? Saat ini? Di antara bahagia dan tidak bahagia. Definisi bahagianya kamu apa, Jess? Bahagianya aku, anak aku sehat, terus semua keluarga sehat, aku sehat, terus ya berkecukupan. Itu sih paling penting, sehat sih paling penting. Sekarang kamu bisa membandingkan ya kesehatan yang dulu kamu rasakan dengan kesehatan yang kamu rasakan sekarang berbeda nggak? Berbeda. Arti sehat sekarang dengan arti sehat dulu berbeda. Seperti apa nih sekarang? Kalau dulu sehat ya sehat aja, kalau sekarang sehat ya itu begitu bermakna gitu, karena sedang sakit gitu. Kalau sedang sakit pengen sehat, jadi ya sehat itu kayak mahal harganya gitu. Jadi lebih menghargai arti sehat itu sendiri ya. Iya. Pada saat kita udah posisi sakit itu sendiri ya. Nah, ketakutan kamu yang paling kamu takutin terhadap penyakit kamu itu apa? Yang paling kamu takutin? Yang paling aku takutin kalau aku nggak bisa bangun dari tempat tidur,
jadi sedih deh aku. Kalau misalnya aku nggak bisa lihat anak aku besar, terus nggak bisa lihat dia jadi orang yang sukses, itu yang kamu paling takutin itu. Kamu nggak bisa ngelihat itu. Takutnya, iya itu. Terus apa yang kamu lakukan untuk mengatasi takut kamu? Sembuh. Kekuatan kamu adalah anak kamu. Ya. Itu akan mendorong manusia untuk melakukan sesuatu beyond dari limitnya dia. Itu motifnya kamu. Kamu harus mengalahkan, kamu harus berdamai dengan rasa sakit kamu. Iya. Terus ada hikmahnya nggak, Jess? Dengan kamu sakit ini banyak hikmahnya nggak yang kamu dapetin? Banyak. Apa tuh? Tapi air mata kamu jatuhnya di tengah loh, Jess. Emang kenapa? Kamu frustasi. Enggak juga. Artinya mungkin banyak bertubi-tubi kali ya. Mungkin. Karena nggak mudah sih berada di posisi Jessica dan sekuat kamu gini. Jangan lagi ditahan ya perasaan kamu ya. Sekarang kamu berarti kamu bangkit sembuh itu untuk anakmu ya. Nah, pada saat kamu punya motif itu, manusia akan bergerak tuh. Manusia akan bergerak seperti orang koma. Aku pernah mentreatment orang koma, Jess. Orang koma itu kan benar-benar di bawah, kalau dicabut alat bantunya, dia udah posisinya udah satu. Jadi kalau cabut alat bantu, dia udah meninggal. Iya. Nah, berada di posisi koma itu yang membuat ia bangkit itu adalah keinginan dia untuk hidup. Nah, itu disebut dengan motif. Iya. Kamu harus punya motif kuat sehingga kamu mengalahkan segala sesuatunya yang membuat mental kamu bangkit gitu loh. Begitu mental kamu bangkit, sehat, maka tubuh kamu akan memproduksi program itu. Maka mulai hari ini kamu harus memprogram diri kamu adalah sehat. Iya. Sehat tadi ya harus relax. Iya. Supaya ketakutan kamu sekarang yang kamu takutkan, kamu bayangkan sebaliknya nih, Jess. Bisa nggak kamu bayangkan bahwa kamu sehat? Bisa nggak kamu bayangin itu? Bisa. Di depan kamu. Sekarang di depan kamu bayangkan kamu sehat, 4 dimensi bergerak. Kamu lagi lari-lari sama El Barak, terus kamu sehat-sehat aja. Ditambah 15 menit. Jadi kamu lagi meluk dia dan dia lagi ketawa-ketawa, kamu nganterin dia ke sekolah segala macam. Nah, itu yang kamu bayangkan tiap hari, tiap malam. Jadi kalau kamu membayangkan ketakutan, kamu switching dengan membayangkan kisah sukses tambah 15 menit. Oke, Jess, nanti kamu kalau ada waktu minggu depan, aku mau kasih terapi ke kamu, timeline terapi. Kamu mau? Oke. Ya, tapi nanti pada saat di tag terapinya itu nggak boleh masuk karena itu kode etik, jadi kita nggak boleh masuk dalam tag. Paling nanti setelahnya kamu merasa seperti apa gitu loh. Moga-moga membantu kamu untuk merasa lebih baik dan moga-moga habis di terapi timeline, moga-moga nih kamu lebih sehat, lebih fresh dan lebih bahagia. Iya, amin. Nih aku mau bacain beberapa netizen yang bertanya, cuman mau pesen aja. Aku tanyakan sama mereka, aku mau ketemu sama Jessica, ada pertanyaan nggak? Mereka nggak mau nanya apa-apa. Mereka rame-rame, mereka cuma ngomong, aku nggak mau bertanya, aku cuma mau titip pesan. Semoga jadi wanita dan ibu yang kuat ya buat El. Amin. Terus saran aku, selama menjalankan hubungan lebih baik keep rapat-rapat aja. Katanya ala-ala artis Korea yang confirm pas mau nikah aja. Oke gitu. Masukannya dari Mama Nasya. Tuh Mama Nasya, aku udah sampein Mama Nasya. Kemudian titip salam, bahagia dan sehat selalu ya. Aku nggak mau nanya apa-apa. Sehat selalu dan selamat ulang tahun buat El. Makasih. Kemudian ada pertanyaan lagi sama netizen. Apa sih membuat Kak Jeder kuat selama ini? El Barak. El Barak, udah terjawab ya. Segala sesuatu ibu pasti anaknya. Iya. Kemudian ada nggak rasa benci pada orang yang sudah menyakitimu? Nggak ada. Nggak ada. Dia memang orangnya pemaaf. Dari dulu pemaaf.
Tetap semangat dan berdoa ya, yang kuat, yang banyak. Semoga semua masalah berakhir dengan indah. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Oke, demikian diskusi dan sharing bersama Jessica Iskandar. Akunya yang ngelihat ketabahan Jedar nih luar biasa loh. Kalau ada award boleh dikasih nih. Award tahun ini of the year. Award ya, from the COVID of the year. Wanita tangguh. Wanita tangguh ya, mungkin tolong dikasih ini satu di bawah ini. Saya memberikan award buat Jedar, wanita tangguh of this year 2020 ya, luar biasa. Tangguh menghadapi semua tantangan dan dia masih bisa senyum-senyum aja. Walaupun senyumnya dengan air mata yang menetes ya, jadi lihat tuh kombinasi antara tersenyum sama air mata, ini kombinasi yang luar biasa. Berarti inilah perempuan ya, tuh lihat air matanya netes lagi, tapi kali ini netesnya di tengah, berarti kesedihan. Aduh Jess, saya pengen nangis, nggak bisa meluk lagi. Jadi sekarang air mata kamu ngalirnya di tengah, jadi tadi frustasi pada saat bicara tentang konten satu hal, terus sekarang keluar air mata di tengah, itulah perempuan. Kalau kamu tahu, itulah kekuatan perempuan. Dia bisa nangis-nangis malamnya, kemudian dia ngelap air matanya, besok pagi dia udah bangun berdiri tegak untuk menghadapi semua tantangan hidupnya untuk anaknya. Kasih komen di bawah ini dan doa untuk Jedar supaya besok kita ngelihat lagi dia berada dalam kondisi yang tersenyum. Amin. Tanpa air mata yang mengalir di tengah lagi. Kamu hebat, kamu kuat. Pengen nangis, tapi aku juga berusaha. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.